kalau kita kata Ustaz, saya sampat nih baca dua kunut sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, silakan baca. Boleh kah? Apa soalan dia boleh kah? Panjang tuh dua kunut tuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Silap-silap baru sampai kita di fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam tu sudah duduk akhir. Nah, kita masih lagi baca dua kunut, makanya batal sembahyang kita. Nah, jadi Ustaz kalau tidak mau batal ada satu cara lagi. Apa cara dia Ustaz? Mufaraqah lah, sayanglah. Kalau mufaraqah hilang pahala jemaah. Apa dia? Oke. Jadi adakah saya perlu lagi saya sudah kalau tidur saya sholat adakah saya perlu lagi? Rokat yang masbuk tuh. Iya, kena baca balik. Baca. Memanglah. Kan kita sudah jawab soalan tuh. Ada soalan yang di buku hari itu. Baca dua kunut itu karena pada tempatnya. Tempatnya di mana? Rokat yang kedua pada ketika i'tidal. Itulah tempatnya yang sunat itu. Yang pertama tadi memang kita baca, tapi tidak pada tempatnya. Tapi kenapa kita baca? Sebab ikut imam. Sebab itu paling sanang rokat yang kita masbuk, tidak payah lah baca. Diam-diam saya kita, biar imam saya baca. Jadi tidak ada istilah dua kali baca kunut. Kalau susah lah, dia gitu lah. Nanti rokat yang kedua, baru kita baca lagi sekali. Jangan berdalil, dalil aku baca Ustaz. Kenapa anda baca? Sudah saya baca tadi. Tidak boleh. Biarpun kita kata itu sunat lah, sunat saya. Kalau anda baca pun boleh juga. Tapi sebaik-baiknya baca. Sebab kenapa? Itu sunat abad. Nanti tidak dibaca sujud sahwi pula, sunat sujud sahwi. Kalau anda juga anda baca, anda juga sujud sahwi, tidak masalah, sah juga. Tapi Imam Syafi'i kata kurang pahala sedikit lah. Itu ya. Jadi kita balik tadi. Jadi Ustaz boleh kan Ustaz? Dihabiskan. Jawaban dia memang tidak boleh. Kalau saya pun tidak boleh. Memang tidak boleh. Kalau kita pergi Mekah, imam dia tidak berkunut. Kita mazhab Syafi'i berkunut. Kalau kita belajar kitab Imam Syafi'i, ini kitab Imam Syafi'i yang mau pergi Mekah. Kalau kita belajar kitab Imam Syafi'i, jika seorang itu berimam dengan mazhab Imam Syafi'i, dengan mazhab yang bukan mazhab Imam Syafi'i, yang tidak berkunut, maka pilihan dia dua. Kata Imam Nawawi dalam kitab Mihad dua. Yang pertama, dia bolehlah ikut juga imam tu, tidak berkunut. Yang kedua, dia berkunut juga. Dituntut kepada dia untuk berkunut juga. Sebab kenapa? Sebab dia bermazhab Syafi'i. Sebab itu kalau kita pergi Mekah, imam-imam Mekah, imam-imam Madinah itu dia pintar, dia pandai. Subuh rakaat yang kedua itu pada ketika i'tidal itu dia lama sedikit tuh berdiri, seolah-olah dia membagi can pada orang yang bermazhab Syafi'i untuk baca kunut. Tapi tidak payahlah kalau di Makkah tu angkat tangan. Jangan, tidak payah, baca aja Allahumma hdina fiman hadait. Baca aja. Tapi kita baca pun memang dah sampat Ustaz. Sebab masa itu dalam sekejap Pak. Sujud yang pertama duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Sebelum dia bangkit dari sujud kedua, kita sudah sujud yang pertama. Kalau masih lagi baca dua kunut, maka kita batal. Maka ambillah malam ini, siapa yang mau pergi Makkah tu, ambillah. Dua kunut paling pendek dalam dunia. Ada kau Ustaz? Ada. Kunut ini dia gabungan dua benda. Apa gabungan dia? Yang pertama doa, yang kemudian kedua puji Allah. Bila ada doa, bila ada puji Allah, maka itu dinamakan kunut. Dia mesti doa dan puji. Kalau saat kita berdoa saja, tidak jadi kunut lagi. Atau kita puji Allah Ta'ala, tidak jadi kunut lagi. Tapi kalau kita doa, kemudian ada puji, maka dia jadi kunut. Sebab itu kita tuh dalam doa kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Itu doa betul.